Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lilis Lismayanti dan Robi Nurbais Rizki. Pada video kali ini kami akan presentasi untuk mata kuliah pendidikan inklusi dengan materi gangguan tumbuh kembang, autis, dan Asperger. Berikut ini untuk pemaparannya. Materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu pengertian autisme dan yang kedua sindrom Asperger. Yang pertama, pengertian autisme. Autisme berasal dari bahasa Yunani yakni kata auto yang berarti berdiri sendiri. Arti kata ini ditunjukkan pada seseorang penyandang autisme yang seakan-akan hidup di dunianya sendiri. Safaria memaparkan bahwa Kenner mendeskripsikan gangguan ini sebagai ketidakmampuan berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda, ekolalia, mutims, pembalikan kalimat, adanya aktivitas bermain yang repetitif, dan stereotip, ingatan yang sangat kuat. Perilaku autisme biasanya ditandai dengan rendahnya berkomunikasi verbal maupun nonverbal, interaksi sosial yang terkesan aneh, emosi yang tidak stabil, berubah-ubah, dan persepsi sensorik yang tidak optimal. Karakteristik anak autis. Menurut Handojo, beberapa karakteristik dari perilaku autisme pada anak-anak antara lain yang pertama yaitu dalam hal bahasa atau komunikasi. A. Ekspresi wajah yang datar. B. Tidak menggunakan bahasa atau isyarat tubuh. C. Jarang memulai dengan komunikasi. D. Tidak meniru aksi atau suara. E. Bicara sedikit atau tidak ada. F. Intonasi atau ritme vokal yang aneh. G. Tampak tidak mengerti arti kata. Dan H. Mengerti dan menggunakan kata secara terbatas. Yang kedua, hubungan dengan orang. A. Tidak responsif. B. Tidak ada senyum sosial. C. Tidak berkomunikasi dengan mata. Kontak mata terbatas. E. Tampak asik bila dibiarkan sendiri. 3. Dalam hal hubungan dengan lingkungan. A. Bermain repetitif atau diulang-ulang. B. Marah atau tidak menghendaki perubahan-perubahan. C. Berkembangnya rutinitas yang kaku. D. Memperlihatkan ketertarikan yang sangat tak fleksibel. Yang keempat, respon terhadap indera atau sensoris. A. Kadang panik terhadap suara tertentu. B. Sangat sensitif terhadap suara. C. Bermain dengan cahaya dan pantulan. D. Memainkan jari-jari di depan mata. E. Menarik diri ketika disentuh. F. Tertarik pada pola dan tekstur tertentu. G. Sangat inaktif atau hiperaktif. Yang kelima, kesenjangan perkembangan perilaku. A. Kemampuan mungkin sangat baik atau sangat terlambat. B. Mempelajari keterampilan di luar urutan normal, misalnya membaca tapi tak mengerti arti. C. Menggambar secara rinci tapi tidak dapat mengancingkan baju. D. Pintar mengerjakan puzzle PEG tapi amat sukar mengikuti perintah. E. Berjalan pada usia normal tetapi tidak berkomunikasi. F. Lancar membeo suara tetapi sulit berbicara dari diri sendiri. B. Problematika dan faktor penyebab autisme. Seorang anak disebut sebagai penyandang autis spektrum disorder apabila ia memiliki sebagian uraian dari gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, gangguan komunikasi, yaitu suatu kecenderungan yang memiliki hambatan dalam mengekspresikan diri, sulit bertanya jawab, sering membeo ucapan orang lain, atau bahkan bicara secara total, dan berbagai bentuk masalah gangguan komunikasi lainnya. Yang kedua, gangguan perilaku, yaitu adanya perilaku stereotip atau khas seperti mengepakkan tangan, melompat-lompat, berjalan jinjit, senang pada benda yang berputar,
atau memutar-mutar benda, mengetuk-ngetukkan benda kepada orang lain. 3. Gangguan interaksi, yaitu keengganan seorang anak untuk berinteraksi dengan anak-anak sebayanya, bahkan seringkali merasa terganggu dengan kehadiran orang lain di sekitarnya, tidak dapat bermain bersama anak lainnya, dan lebih senang hidup menyendiri. C. Penyebab autisme. Penyebab autisme itu sendiri menurut para ahli dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa bibit autisme telah ada jauh hari sebelum bayi yang dilahirkan, bahkan sebelum vaksinasi dilakukan. Patricia Rodier, seorang ahli embrio dari Amerika, menyatakan bahwa gejala autisme dan cacat lahir itu disebabkan karena terjadinya kerusakan jaringan otak yang terjadi sebelum 20 hari pada saat pembentukan janin. Peneliti lainnya, Minsew, menemukan bahwa anak yang terkena autisme, bagian otak yang mengendalikan pusat memori dan emosi menjadi lebih kecil daripada anak normal. Peneliti ini membuktikan bahwa gangguan perkembangan otak telah terjadi pada semester ketiga saat kehamilan atau pada saat kelahiran bayi. D. Diagnosa terhadap penderita autisme. Menurut Widodo, deteksi dini autisme dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, deteksi dini sejak dalam kandungan. Deteksi dini sejak janin ada dalam kandungan dapat dilakukan dengan pemeriksaan biomolekuler pada janin bayi untuk mendeteksi autis. Namun, pemeriksaan ini masih dalam batas kebutuhan untuk penelitian. Yang kedua, deteksi dini sejak lahir hingga usia 5 tahun. Nah, ada beberapa gejala yang harus diwaspadai terlihat sejak bayi atau anak usia pada 0 sampai 6 bulan. Yang pertama, bayi tampak terlalu tenang, jarang menangis. 2. Terlalu sensitif, cepat terganggu, gerakan tangan berlebihan terutama ketika mandi, tidak ditemukan senyum sosial di atas 10 minggu, tidak ada kontak mata di atas 3 bulan. Kemudian pada usia 6 sampai 12 bulan, yang pertama yaitu sulit bila digendong, yang kedua menggigit tangan dan benda orang lain secara berlebihan, yang ketiga perkembangan motorik kasar atau halus sering tampak normal, 4. Tidak ada kontak mata. Kemudian pada usia 12 bulan sampai 2 tahun, yang pertama kaku bila digendong, 2. Tidak mau permainan sederhana, ciluk bak, dada, yang ketiga tidak mengeluarkan kata, 4. Tidak tertarik pada boneka, 5. Memperlihatkan tangannya sendiri, 6. Terdapat keterlambatan dalam perkembangan motorik kasar atau halus. Kemudian pada usia 2 sampai 3 tahun, yang pertama tidak tertarik untuk bersosialisasi dengan anak lain, 2. Melihat orang sebagai benda, 3. Marah bila rutinitas yang seharusnya berubah, 4. Kotak mata terbatas, 5. Tertarik pada benda tertentu. Kemudian pada usia 4 sampai 5 tahun, yang pertama sering didapatkan ekolalia atau membeok, yang kedua mengeluarkan suara yang aneh, 3. Menyakiti diri sendiri, membenturkan kepala contohnya, 4. Temperamen, tantrum atau agresif. E. Bentuk dan metode terapi terhadap anak-anak autisme akibat dari bentukan perilaku sosial. Noviza mengungkapkan bahwa metode yang dapat digunakan terhadap penderita autisme akibat dari kesalahan bentukan perilaku sosial dapat dilakukan dengan metode terapi. Yang pertama, metode terapi Applied Behavioral Analysis atau ABA adalah jenis terapi yang telah lama dipakai, telah dilakukan penelitian dan didesain khusus anak-anak penyandang autisme. Metode yang dipakai dalam terapi ini adalah dengan memberi pelatihan khusus pada anak dengan memberikan positif reinforcement atau hadiah atau pujian. Yang kedua, metode terapi TEACH,
yaitu suatu metode yang dilakukan untuk mendidik anak autis dengan menggunakan kekuatan relatifnya pada hal terstruktur dan kesenangannya pada rutinitas dan hal yang dapat diperkirakan dan relatif mampu berhasil pada lingkungan yang visual dibanding yang auditori. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian anak Asperger. Sindrom Asperger dapat dikatakan sebagai suatu gejala kelainan dalam perkembangan fungsi saraf otak yang namanya diambil dari seorang dokter berkebangsaan Australia, yakni Hans Asperger. Intinya, Hans Asperger mengatakan bahwa terdapat perilaku anak dengan tingkat intelijensi rata-rata dan fungsi bahasa normal, namun memperlihatkan perilaku hampir sama dengan anak autis, yakni mengalami hambatan dalam fungsi sosial dan komunikasi meski tidak separah anak autis. Sindrom ini memiliki gejala hampir sama dengan autis, yakni anak mengalami kekurangan dalam interaksi sosial dan komunikasi, namun tidak mengalami kelambatan dalam berbicara dan berbahasa. Perkembangan kognitif, keterampilan menolong diri sendiri, atau rasa ingin tahu terhadap dunia luar. A. Faktor penyebab. Beberapa faktor penyebab sindrom Asperger diantaranya yaitu faktor genetik, berhubungan dengan pengaruh gen pada saat perkembangan fungsi otak. Sebagai contoh, ayah yang memiliki kesulitan dalam fungsi sosialnya kemungkinan besar akan menghasilkan keturunan dengan indikasi sindrom Asperger. Selain faktor genetik, faktor non-genetik juga diduga menjadi sebab lahirnya anak dengan gangguan Asperger. Sebagai contoh, tekanan yang berat dan tuntutan yang begitu tinggi sehingga anak memiliki rasa takut yang berlebih dan menjadi kurang asertif. B. Gejala atau indikasi. Yang pertama, dari sisi kognitif. Penyandang sindrom ini memiliki pembendaharaan kata yang banyak sekali, selalu berbicara tentang topik yang sangat disukai dan cenderung sulit dialihkan. IQ verbal lebih tinggi dibandingkan dengan IQ performance. Namun, terdapat gangguan dalam konsep belajar, kreativitas, dan imajinasi. 2. Dari sisi bahasa. Dalam pola komunikasi dapat dilihat dari cara bicara dengan pola intonasi terbatas, terlalu cepat, datar, dan dengan volume yang kurang modulasi. Yang ketiga, dari sisi sosial. Penderita sindrom ini berusaha menunjukkan persahabatan, namun dengan pendekatan yang terkesan kaku dan tidak sensitif terhadap perasaan orang lain, juga kurang mampu mengomentari aktivitas sosial, kurang peka terhadap isyarat sosial, dan mengalami gangguan empati. Yang keempat, dari sisi motorik. Mempunyai hambatan perkembangan motorik yang tampak dari kesulitan dalam mengayuh sepeda, menangkap bola, atau mengikat tali sepatu. Juga tulisan yang terkesan acak-acakan dan kurang rapi. C. Terapi. Yang pertama yaitu psikoterapi suportif. Meskipun tidak dapat menyembuhkan total, namun bisa membantu penderita sindrom Asperger sehingga dapat beradaptasi dan menjalankan fungsi sosialnya. Yang kedua, terapi okupasi bertujuan untuk membantu melatih koordinasi gerakan motorik. Yang ketiga, farmakologi dapat membantu menghilangkan gejala dan psikopatologi lain, terutama jika muncul gejala agresivitas. Yang keempat, nutrisi. Dengan diet bebas zat adiktif dapat menolong mengurangi gejala. D. Pendidikan. Anak dengan sindrom ini dapat dimasukkan ke sekolah umum dengan catatan sekolah tersebut sudah memahami kesulitan anak dan orang tuanya. Di kelas, rutinitas harus konsisten dan terstruktur. Jadwal pelajaran harus sedini mungkin dapat diramalkan. Anak-anak Asperger harus dipersiapkan dahulu jadwal pelajaran
dan jam-jam istirahatnya. Strategi mengajar harus langsung, jelas, dan eksplisit. Selain guru kelas, guru lain yang tidak berhubungan langsung, kepala sekolah, petugas kebersihan, dan kantin sebaiknya mengetahui keadaan siswa yang mengalami sindrom ini. Dalam berbicara, sebaiknya menghindari gaya bahasa sarkasme pada mereka. Dan yang paling penting, orang tua sangat berperan besar dalam membantu mengurangi gejala sehingga dapat beradaptasi dan menjalankan fungsi sosialnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.